Shalom, salam sejahtera bagi kamu saudaraku. Puji Tuhan, kita diberikan kehidupan baru. Kita akan menyatu dalam renungan pagi edisi Selasa 8 November 2022. Saudara, mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kehidupan baru, bersyukur untuk hari baru. Sempurnakanlah itu dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami baca. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami memahami firman ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Kasih dan kebenaran, itulah tema kita saat ini. Saudara, kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif bila manusia yang menjadi tolak ukurannya. Kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan. Karena itu setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran mutlak, yakni kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi umat untuk beribadah. Ada kemungkinan yang dimaksudkannya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat. Ia memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya.
Kebenaran merupakan dasar kasih terhadap semua orang percaya yang bukan hanya sekedar diketahui tetapi perlu diterapkan. Kebenaran dan kasih tanpa penerapan sama halnya dengan sebuah kemunafikan. Iblis tidak tinggal diam. Melalui para penyesat ia bekerja dan berusaha mempengaruhi orang percaya untuk menolak Yesus dan ajarannya. Karena itu, orang percaya perlu saling menopang agar dapat tetap bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan. Supaya dengan demikian, orang percaya tetap memiliki Bapa dan Anak. Philip Brooks mengatakan seperti ini. Kebenaran itu selalu kuat, tak peduli betapapun lemah tampaknya. Dan kepalsuan itu selalu lemah, tak peduli betapapun kuat tampaknya. Hidup dalam kebenaran sering mendapat tantangan, termasuk dari dalam diri kita sendiri. Karena itu perlu membangun relasi dalam kasih dengan orang di sekitar kita agar saling menopang. Kebenaran dan kasih haruslah berjalan bersama dalam kehidupan berjemaat. Kebenaran menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan menghidupi kebenaran telah diterima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh menikmati akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima dan kami baca, kami renungkan. Kekuatan ini memberikan kami semangat bahwa sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau senantiasa memberikan kami pengajaran dalam setiap kehidupan untuk selalu membangun relasi dengan sesama kami agar kami hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, hari ini kami sungguh berserah kepadamu. Kami tahu dan kami sadari tentu akan ada banyak tantangan. Tetapi kuatkanlah bahu kami Tuhan untuk dapat menanggung semuanya. Sebab kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tetapi kami juga menyadari Tuhan, ada banyak sukacita yang dapat kami terima dan kami alami dalam hari ini. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Peliharakan kami dalam segala kondisi kami. Baik yang sakit, Tuhan Engkau berkenan memulihkan. Yang berduka cita, Tuhan Engkau kuatkan. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, beri hati yang gembira. Yang berjuang dalam pendidikan, berikan semangat bahwa semua bisa dilalui. Dalam pekerjaan, usaha, dan dalam segala hal, juga dalam pelayanan kami, Tuhan, Engkau ada bersama kami. Oh Bapa di sorga, ini ucapan syukur kami, ini penyerahan kami. Dengarkan kami Tuhan, dan jawablah dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam.